Sentrum budaya juga alhamdulillah masih bisa melihat dan teman-teman masih bisa mengelola itu dengan baik. Bahkan coba kita kembangkan kembali mulai dari pakaian adat. Kalau Bali mungkin relatif ada kemiripan, tapi kalau kami punya 6 titik ekskalasi Cidiran ketika zaman Belanda dulu, kemudian mengklaster berdasarkan juga kulturnya. Ada gaya Banyumasan, bahasanya berbeda, dan karakter orangnya berbeda. Bahasa mereka tuh Blakasuta, terbuka, apa adanya. Tapi kalau kita lihat ke Solo Raya agak berbeda lagi. Masuk ke tingkat ke kelompok pedalaman di Kedurayan jauh lebih tertutup, ya, lebih tertutup dan ya agak 11-12 dengan Solo. Tapi begitu ke Pantura, dinamikanya hampir mirip seperti yang terjadi di Bali. Jadi, ini beberapa Eskaridenan termasuk yang ada di Pati. Maka mengelola berdasar pendekatan budaya ini juga dulu dilakukan oleh Belanda, bagaimana Belanda masuk kepada kita melalui budaya. Nah hari ini tentu saja kita yang generasi berikutnya kita coba kembangkan lagi. Bahkan sampai saya pernah dimarahi Pak Gubernur Pak Koster ini dari Jawa Tengah jangan banyak-banyak kirim lurik ke Bali, katanya begitu. Nanti ini bersaing sama ndeknya Bali. Karena ndeknya Bali itu menurut saya agak sulit dicontoh. Karena begitu detailnya, dan kami punya di Jepara pabrikan yang membuat masal. Ada pesanan dari Bali. Nah, tenang. Karena kita kembangkan. Desainernya juga banyak. Karena di sini tadi ada Pak Rektor ISI, para desainer yang ada di sana juga mendesain. Dari NTB, NTT, Lampung, Palembang, semuanya kemudian mendesain dengan basis desain sebenarnya lurik seperti indek gitu. Cuman kalau Bali gradasinya luar biasa, agak sulit ditiru, jadi jangan khawatir Pak Ustaz. Dan Ramesh Chandra ini sejarawan India juga mengakui bagaimana kekuatan Bali itu di seluruh dunia dahsyat. Bahkan sampai ketika Pak Presiden Pak Jokowi menyampaikan ingin membuat Bali baru sebagai tempat destinasi wisata, disebutnya juga Bali baru. Benchmarknya adalah Bali. Maka kemudian mereka mulai meniru, dan Pak Koster, Bapak Ibu, ketika saya berbincang dengan para pelaku pariwisata, sebenarnya sudah kita coba. Jadi kalau orang piknik itu utamanya ke Bali, sebenarnya bisa kita colek sedikit untuk dia terbang ke Jawa Tengah, mirip-mirip dengan Jawa Tengah ke Jogja, sehingga ini menjadi paket wisata dengan budaya yang sama-sama kuatnya. Inilah yang kemudian coba kita kreasi, maka pertemuan hari ini menjadi begitu penting. Dan Pak Wayan Koster juga sama, kita sudah berdiskusi antar para budayawan yang dari Jawa Tengah dan kemudian dari Bali untuk mereka berinteraksi mengembangkan itu. Dan tentu saja kalau kita lihat dimulai dari era Kerajaan Medang Kamulan abad ke-8, kemudian ada juga berlanjut di era Kerajaan Majapahit sampai abad ke-11. Saya kira beberapa kemudian bergerak ke Bali di masa-masa akhir Kerajaan Majapahit, bahkan terjadi migrasi besar-besaran dari Jawa ke Bali. Rasanya inilah kesenian yang dibawa pada saat itu. Mungkin kenapa kenongnya agak lebih banyak kami, mungkin yang lain dulu kececer di jalan. mungkin. Tapi yang luar biasa ketika pindah ke sini, dinamika, cara memainkannya ternyata jauh lebih dinamis yang ada di Bali gitu. Kalau yang kita mungkin agak lambat gitu. Ini memang gaya mainstream Jateng, wabil khusus yang Solo itu. Nanti akan kita dengarkan. Dan tentu saja yang berpindah itu ya bangsawan, pemuka agama, seniman, sampai pengrajin. Dan Bapak Ibu, semua membuktikan ketika alat kesenian kita yang pentatonik ini dan dibuatnya dari logam, Bapak Ibu tahu nggak? Kalau kita tidak punya kebudayaan tinggi dan ilmu pengetahuan yang tinggi, nggak mungkin kita membuat alat musik seperti ini, karena ini metalurgi. Tidak mungkin. Semua yang punya teknologi metalurgi pasti
pasti bangsa itu punya pengetahuan yang sangat tinggi. Itulah ornamen beberapa yang ada di Candi Borobudur yang para seniman datang melakukan riset. Purwacaraka, Dewa Bujana, Tri Utami datang ngobrol dengan saya, ternyata dia melihat seluruh relief yang ada di Candi Borobudur dicari, itu alat musiknya apa? Coba diterjemahkan kembali, dibuat alat musik menurut imajinasinya, dan dimainkan oleh seniman yang hebat itu, muncullah Sound of Borobudur, boleh dilihat di YouTube, dan ternyata luar biasa. Maka perdebatannya adalah, apakah pada saat itu sebenarnya Borobudur itu sebagai pusat budaya yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, ataukah dunia yang kemudian berkumpul di pusat budaya itu, ataukah bolak-balik interchangeable? Yang mana? Inilah misteri sejarah, misteri kebudayaan yang kemudian kita bisa lihat dari relief itu. Maka kalaulah kemudian ada banyak kemiripan, maka sebenarnya kami ingin bekerja sama kembali agar anak cucu kita nanti tidak kehilangan apa yang leluhur kita sudah berikan kepada kita. Dan tidak heran jika sumber induk sejarah Jawa memang berada di Kerajaan Bali. Mulai dari negara Kertagama, Sutasoma, Pararaton, Tantu Pagelaran. Ini semuanya ada di sini. Ilmuwan boleh berbicara, saya senang tadi Pak Koster mulai mencari lagi ya, tulisan-tulisan masa lalu didigitalkan, mungkin ditulis dalam bentuk buku sehingga anak-anak kita juga akan membaca itu kembali sehingga tidak akan hilang, tidak akan pernah putus dari budaya yang ada. Dan tentu sejarah panjang antara Jawa dan Bali ini telah menyebabkan proses akulturasi yang demikian kuat. Dan mulai dari agama, seni budaya hingga pemerintahan, maka ini memunculkan konsep kepemimpinan masyarakat yang ada di Bali, termasuk yang ada di Jawa. Mirip-mirip. Ini ada yang mengacu pada hasta brata. Maka biasanya kalau orang tua di Jawa memberikan petuah pada para pemimpin, kami gubernur, ada para bupati, wali kota, kades, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sana, maka hasta brata ini menjadi sifat yang mesti dimiliki. Dan terjemahannya ternyata sangat filosofis. Umpama saya sampaikan bumi memiliki sifat seperti bumi. Ini siap menjadi pijakan dan memberikan sumber utama kehidupan dan sabar. Sabar. Jadi kalau jadi pemimpin, ya siap diinjak kepalanya oleh rakyat. Karena tuannya rakyat. Maka apa yang terjadi, kesabaran inilah yang kemudian memunculkan bahwa rakyat akan percaya. Maka ada filosofi barat atau Tiongkok, saya lupa ya, kalau ada sejarawan tolong saya diluruskan. Kalaulah ada kekuatan tentara yang penting di negara, tentara, pangan, dan kepercayaan, kalau hilang satu, mana yang harus hilang? Ternyata tentara. Kalau harus hilang kedua, mana yang harus hilang? Pangan. Maka yang utama tidak boleh hilang adalah kepercayaan. Itu luar biasa. Bumi. Yang kedua adalah matahari yang memberikan energi dan membuka kesadaran. Dan ini untuk meraih tujuan dan mendorong kolaborasi dalam kehidupan. Menyinari, memberikan semangat sebagai energizer kepada rakyat agar tidak melukul. Saya kira seluruh kepala daerah kemarin hampir melukul kena COVID. Semuanya stres, tidak ada ilmunya, semua melakukan improvement. Dan kalau kita tidak teguh seperti matahari, nggak bisa menyinari, nggak bisa memberikan energi, pasti semua sudah loyo. Ada juga bulan yang mampu memberikan ketenteraman dan kedamaian meski di tengah kegelapan. Damai, tenang, tidak panas, orang akan merasakan senang dan bahagia. Atau bintang, ada bintang soalnya di sini, yang mampu menjadi penunjuk arah di tengah kegelapan dan mampu memberikan inspirasi, teguh diri. Saya dididik di sekolah, di keluarga, dan di partai. Maka kalau kita mau belajar keteguhan, belajar dari Bu Mega. Kurang apa juga menyiapkan diri 96 digempur habis-habisan. Ibu Mega masuk kualifikasi,
Hasta Brata. Tenang, tidak marah, dilawan dengan konstitusi, dan kepercayaan itu akhirnya ada sejak saat itu sampai dengan hari ini. Memiliki sifat langit, yakni mampu menaungi dan melindungi karena memiliki pengetahuan yang luas dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Maka sebenarnya nenek moyang kita sudah bicara bahwa kita mesti belajar, kita mesti membaca, kita mesti berdiskusi agar kemudian pengetahuan kita luas. Seperti hari ini tantangan global kita adalah geopolitik yang makin multipolar. Hari ini kemudian kita tahu bagaimana kekuatan ekonomi di tengah alam yang makin tergerus, kerusakan, global climate change, isu lingkungan yang kemudian menjadi perhatian publik termasuk Gen Z yang sangat tertarik pada isu ini. Maka rasa-rasanya inovasi kepemimpinan kita juga harus mempertimbangkan ilmu yang sangat luas itu. Tidak ada Bapak Ibu sekarang yang mengacu pada 1-2 negara. Maka saya ingat pidatonya Pak Macron, Perdana Menteri Prancis, Presiden Prancis. Dia sampaikan ada loh negara yang sekarang ini kuat sekali karena budayanya yang unggul. Dan mereka mulai tidak mengikuti kita, katanya begitu. Dulu orang belajar seni budaya ke Prancis. Orang bicara soal industri datang ke Inggris, dan orang bicara pertahanan termasuk perang ke Amerika. Tapi hari ini ada negara yang kuat dengan budayanya sendiri, membangun sistemnya sendiri dan kuat. Rusia, Tiongkok, dan India. Maka berikutnya kita mesti mengejar mimpi kita di 2045, Indonesia mesti berikutnya. Dan memiliki sifat angin yang selalu meniup sepoi-sepoi dan masuk ke dalam. Nah, ini yang menarik. Mampu berada di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja, serta pengaruhnya bisa langsung dirasakan. Kalau kami diajarkan agar selalu bertemu dengan rakyat. Kalau baca buku sejarahnya itu layaknya Bung Karno pada saat ketemu si Marhen. Dia datang, dia bertanya, dia merasakan, dan kemudian diangkat menjadi sebuah isme, dan itulah menjadi landasan perjuangan kita tiap hari. Maka kalau Pak Koster bilang ini ada desa adat, ada kepala desa, beliau ini pasti tiap hari ketemu dengan rakyat, dicaci maki, dimintai tolong, diucapkan terima kasih, disanjung, pasti mereka yang paling tahu karena punya sifat angin itu. Tapi sifat api yang mampu bersikap adil dan berani tidak pandang bulu, karena nyala api akan menyesuaikan objek yang terbakar, yang dekat pasti terbakar, maka mesti hati-hati. Dan mampu menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, diajarkan oleh nenek moyang kita sifat api itu. Kalau kamu dekat kebakar, tidak ada takutnya gitu. Dan tidak ada api itu nyalanya ke bawah. Kalau toh ke samping pun dia karena tertiup angin, pasti dia akan langsung ke atas. Sebuah sikap konsistensi dari aku, budaya Bapak Ibu. Saya kira ilmu ini kalau kita rasakan secara filosofi dan kita lakukan pasti akan sangat luar biasa. Dan terakhir samudera, mampu menjadi hilir yang menerima semua air yang mengalir padanya, apapun. Tadi protes, dibully, dimintai tolong, dicaci maki ataupun disanjung, menjadi muara dan samudera. Kalau orang Jawa bilang mesti jembar dodone, lebar, dadanya lebar untuk menerima dengan sabar, tidak marah. Ini tidak mudah tergoda dan memiliki prinsip kuat. Kalau saya contohkan Bu Mega tadi, tidak pernah tergoda dan prinsipnya kuat. Digoda kiri kanan tidak pernah, maju terus. Itu pelajaran yang luar biasa dari tingkat kesamuderaan kita. Bapak Ibu, karena itulah optimalisasi potensi kekayaan, tradisi budaya, rasa-rasanya yang dilakukan oleh Bali. Saya juga belajar dari Bali, maka rasa-rasanya bisa kita tolong. Ada kawan-kawan saya dari Jawa Tengah ikut hadir, boleh berdiri? Nah, ini sengaja saya ajak. Pak Koster, nanti kawan-kawan saya ini yang saya minta untuk memfollow up setelah ini. Masing-masing sektor apa, taktik strateginya seperti apa, wujud konkretnya seperti apa.
Maka kalau kita lihat bajunya, itu ada dan macam-macam itu. Itu antara lain ada yang modelnya ini Bu, yang samin Bu, hitam-hitam itu Bu, ya, yang samin hitam-hitam diikat kepalanya saja seperti yang ada di Baduy gitu. Tapi mesti kita coba lestarikan. Makasih. Dan tentu saja Bapak Ibu, kolaborasi antar dua daerah inilah yang harapan kita bisa mensejahterakan masyarakat. Ada seninya, ada budayanya, ada pariwisatanya, ada ekonominya, yang basis dasar budayanya tidak boleh kita tinggalkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan mengundang saya, dan mudah-mudahan kerjasama ini akan bermanfaat untuk rakyat, bangsa dan negara. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Bapak Ganjar Pranowo, mohon berkenan tetap untuk di tempat. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan kerjasama bidang budaya antara Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah. Dan untuk itu kami mengundang dengan hormat Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, mohon berkenan untuk dapat menuju tempat penandatanganan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama penandatanganan kerjasama bidang budaya antara Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah. Dan untuk selanjutnya mohon berkenan untuk dapat menunjukkan berkas yang telah ditandatangani. Baik, terima kasih. Baik, acara akan dilanjutkan dengan penyerahan